bisa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu muslimah sholihah, jamaah majelis taklim azizah yang insyaallah dicintai oleh Allah. Pertama, hari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini ya, Jumat barokah, kita diringankan langkahnya untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita hadiri di tempat ini dan kemudian dicatatnya sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sosok teladan kita yang selalu kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Kita ketemu terakhir kapan ya? Ramadan ya? Ramadan, habis itu sawah gak ketemu. Sekarang sudah lewat jadi Dzulqa'dah ya. Sebentar lagi Dzulhijjah. Masya Allah ya. Waktu begitu cepat ya. Masya Allah. Kalau boleh saya tanya sedikit sebelum buka tema, masih tersisakah amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan sampai saat ini? Alhamdulillah. Sudah berapa kali khatam ketika Syawal sudah lewat, Quran yang kita baca? Kemarin Ramadan khatam berapa kali? Syawal berapa kali? Padahal makna Syawal itu apa? Irtafa'ah, meningkat. Apanya yang meningkat? Amal solehnya. Kalau Ramadan khatam, Syawal belum khatam, berarti meningkat apa? Menurun? Ya Allah, begitu tabiatnya tuh begitu. Ramadan sekinyis-kinyis itu. Tahu kinyis-kinyis ya? Baru masih anget gitu ya. Cuman kita begitu ya. Nah sekarang harus kita ingat-ingat lagi, harus kita kuatkan lagi ya. Karena apa? Karena Ramadan lagi itu masih 11 bulan. Jangan kita ngerasa bahwa Ramadan itu adalah aku semua kayak waktunya, udah banyak sedekahnya, udah banyak sholat sunnahnya, udah banyak beramal soleh, sehingga apa bulan Syawal dan seterusnya merdeka. Tidak begitu. Justru yang Allah cinta dikatakan bahwa kita berhasil meraih Ramadan ketika Ramadan lepas, amal soleh tetap istimror. Artinya istimror itu konsisten, tetap kita jaga walau sedikit ya, yang Allah suka. Makanya Masya Allah ya. Jadi ya sudah, nggak usah terus gimana-gimana, yang penting habis ini nanti pulang bismillah ya. Yang kemarin kita genjot di bulan Ramadan kita akan kerjakan lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ridhoi dan semoga kita dimudahkan untuk kembali bagaimana kita beramal soleh di bulan Ramadan, bukan karena Ramadannya tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedikit yang akan saya sampaikan sebelum ke tema intinya. Ada beberapa tips yang sebenarnya untuk menjaga keistiqomahan kita agar Ramadan itu kembali bisa
kita akan mau tak kasih mau ya. Karena ini untuk PR kita semua. Kita nggak mau belum jauh dari Ramadan sudah ngedropnya itu parah nanti ya. Baik, yang pertama bekalnya tuntutlah ilmu. Jangan pernah berputus asa dalam berusaha menuntut ilmu. Itu untuk menjaga agar amalan-amalan di bulan Ramadan kita itu tetap bisa istiqomah. Itu dulu ya. Jadi menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita di tempat ini sama Allah diizinkan termasuk muslimah sholihah pilihan yang tidak pernah berputus asa dalam menuntut ilmu. Insyaallah ya. Karena kalau dipikir coba, berapa banyak yang mau berangkat ke sini? Dari sekian jumlah muslimah yang ada, mungkin nggak jauh-jauh ya, di seputaran Kaliurang, seputaran Ngeplak, seputaran Tajem. Ada ini 10%-nya ya, tapi kita semua dimudahkan untuk hadir di tempat ini, walaupun pagi kedungsang tahu kedungsang-kedungsangnya ya namanya ibu-ibu kan kayak gitu, kalian ingat kan ya, waktu pagi itu udah nggak tahu apa yang sudah ditendangin nanti gimana ke sini karena waduh selat kan kayak gitu, perutnya pada sini sudah kerau Masya Allah ya. Insya Allah semua itu nggak ada yang lepas dari catatan Allah. Insya Allah betul ya, dalam upaya menuntut ilmu, dan mudah-mudahan itu menjadi cara dimudahkannya kita menangkap dari ilmu-ilmu yang kita cari. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, setelah kita berusaha untuk menjaganya dengan ilmu, maaf saya jelaskan dulu tentang ilmu dulu ya. Hadis Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa ingin bahagia dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia akhirat, maka dipenuhi juga dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia dua-duanya, juga dengan ilmu dia akan mendapatkannya. Artinya kunci bahagia dunia akhirat itu ilmu. Sekarang saya tanya, ini kaitannya dengan masalah yang hari-hari yang kita hadapi. Kita mau berangkat ke sini, kalau kita nggak dicas setiap pekan pun belum ya. Malas ngopo kayak gitu ya. Tetapi karena ilmu yang insya Allah setiap pekan itu beda orang beda, walaupun kadang-kadang yang dibahas sama gitu ya. Tapi kan ininya ruhnya itu beda. Maka itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita muslimah sholihah. Muslimah itu gampang disentuh, tapi ambrolnya juga itu karakternya, karena dominasi bapernya itu luar biasa. Musik nangis, orang berita gembira, guyu gitu ya, guyu ada apa sedikit nangis kayak gitu ya. Makanya butuh sekali kita itu semangat untuk menuntut ilmu. Baik. Yang kedua, carilah bi'ah sholihah, lingkungan positif, lingkungan yang mendukung. Kenapa? Kita tuh kalau sendiri sekuat-kuatnya muslimah menjaga kualitas keimanan kita, tapi kalau sendiri ambrolnya tuh gampang banget. Beda kalau kita berada dalam komunitas yang sama-sama ingin mulia di hadapan Allah. Ada yang perlu diulang? Bi'ah-sholihah, lingkungan positif, lingkungan yang baik, lingkungan yang tujuannya sama ya. Lingkungan yang menguatkan kita, nggak bergosip, ya, nggak materi tidak kita. Lingkungan yang materi itu muslimah penting ya, tetapi bukan materi dalam artian terus kodwani nantang ke suaminya untuk jatah lebih banyak, bukan gitu. Materinya itu dalam rangka bagaimana tangan muslimah itu hidup, sehingga dari tangannya itu bisa bersedekah lebih banyak. Iya. Kayak
kisahnya waktu Rasulullah SAW bilang kepada para istrinya, apa yang dikatakan beliau? Nanti di antara kalian para istriku ada yang cepat menyusul aku di surga, kata dia. Di surga. Pada penasaran, siapa ya Rasul? Siapa ya Rasul? Dia adalah yang panjang tangannya. Yang panjang tangannya. Ini kan kalau bahasa kita panjang tangan itu suka mencuri ya. Tapi bahasa Nabi bukan. Tapi terus yang ditangkap para istri ini berbeda. Akhirnya terus mau mengukur tangannya. Jadi disamain. Pandai-pandai Rasul ketawa melihat tingkah istrinya pada mengukur tangannya disamain dengan yang lain-lain, mau cari yang paling panjang gitu ya. Terus kemudian Rasul ketawa, terus beliau menjelaskan maksudnya bukan begitu. Panjang tangan di sini aku maksud adalah dia suka bersedekah. Dan itu ternyata dimiliki oleh Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab? Zainab adalah salah satu istri Nabi yang punya home industri. Tangannya hidup. Tangannya itu terampil menghasilkan uang, tetapi bukan dipakai untuk dirinya sendiri, lebih banyak digunakan untuk membantu para janda dan anak yatim. Masya Allah ya. Jadi saya cuma mengambil sedikit dari hasil tangannya, karyanya, dan kemudian lebih banyak digunakan untuk bersedekah. Itu yang disebut oleh Nabi. Siapa nanti yang segera menyusul beliau di surga itu yang paling banyak bersedekah. Nah, kita diajarin materi itu begitu. Materinya bukan pas pembagiannya kemudian rasanya tidak begitu, tetapi lebih banyak digunakan untuk membantu orang lain atau siapa yang membutuhkan. Subhanallah, hari ini penuh ya. Namun biasa penuh ya. Masya Allah, semakin banyak Azizah. Barakallah ya. Baik, itu yang kedua. Kita mencari di ahsaniyah, hubungan positif untuk menjaga agar kita tetap bisa istiqomah beramal dari amal-amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, menjaga amal soleh kita untuk tetap konsisten atau yang disebut dengan istimrariyatul amal. Jadi menjaga amal kita untuk tetap konsisten seperti tadi yang saya sampaikan, walaupun hanya sedikit. Jadi konsistensi amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu kita tetap kerjakan di bulan-bulan setelahnya. Ya, walaupun hanya sedikit, karena Allah tuh lebih suka orang yang beramal sedikit tetapi terus menerus. Orang kok lagi semuanya ngaji terus, Quran dibaca terus, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, habis itu seminggu plak gak dibuka. Enggak begitu. Yang Allah suka haknya Quran untuk dibaca setiap hari kita baca. Kemarin saya baca tips sederhana yang disampaikan Dr. Luki ya. Beliau menyampaikan tips membaca Quran agar konsisten bisa khatam setiap bulan sekali. Caranya mudah. Bacalah di 2 lembar setelah sholat wajib. 2 lembar saja. Tetapi setiap sholat wajib kita baca 2 lembar, maka 30 hari akan selesai kita khatam 30 juz. Ini kan ringan ya, di otak itu ringan. Coba dengar baca sehari 1 juz, langsung kan kayak gitu ya. Tapi kalau 2 lembar setiap selesai salatnya, otak itu nerima udah. Coba ayo kita amalkan. Semoga ini bagian dari menjaga istimrariyatul amal setelah Ramadan, sehingga kita bisa istiqomah khatam Quran dalam waktu 1 bulan sekali. Kalau mau meningkatkan ya tinggal ditambah aja ya. Mungkin dari 3 lembar, kalau mau 1,5 kali khatamnya dan seterusnya. Yang penting otak kita jangan dibikin benar dulu ya. Kalau kita memang dalam
proses, untuk menjaganya itu butuh perjuangan. Masya Allah ya. Jadi di sini yang kita lihat adalah bagaimana Allah itu menghendaki bahwa amal-amal saleh yang kita kerjakan tidak hanya mut-mutan ya. Kalau mut, pokoknya sembarang ya gitu ya. Tetapi begitu ini malas tidak ya. Baik, terus kemudian yang keempat, menjaga tujuannya lempeng karena Allah ya. Jadi beramal solehnya bukan karena Ramadan, bukan karena gak enak sama teman, bukan gak enak sama pengurus, atau bukan karena gak enak karena kita jadi pengurus, tetapi amal solehnya semata-mata karena Allah. Sehingga Ramadan lewat tetap jalan ya, tetap orang lihat atau tidak, tetap kita beramal. Kadang-kadang kita masih ada perasaan ya Bu ya, kita dicatat, maaf ya, ada begitu masih ada. Kalau dicatat berarti nek mau sedekah 100.000 malu jadi berapa nek terserah. Nah yang begitu-begitu itu membuat amal tidak bisa bertahan lama. Tetapi kalau karena Allah sudah piro-piro sekolah dicatat yogono gak yogono, tujuannya Allah jelas tidak akan melalaikan dari amal saleh yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan. Sehingga dilihat atau tidak, dicatat atau tidak, kita tidak peduli, lempeng tujuannya. Begitu juga hadir di tempat ini, Masya Allah. Untuk istiqomah itu adalah lempengnya niatan itu penting. Karena kita kalau mau datang ke sini itu kendalanya banyak. Iya Pak, betul Bu? Urusan anak, urusan suami, urusan perut, urusan kepala, urusan apa lagi? Udah pokoknya banyak banget. Kalau kita tidak kencang niatnya semata-mata karena Allah, udah Aziznya nggak ada orang. Semua aku lagi ini, maaf ya, dan seterusnya. Tetapi karena lurusnya niatan kita, ya Allah, kita hidup berapa lama sih? Talabul ilmi itu bagian dari yang Masya Allah gitu ya. Allah karuniakan kepada kita nanti pahala-pahala yang luar biasa. Allah akan memberikan pencerahan dari kehidupan kita yang gelap, yang kadang kita mau jalan itu, ya Allah aku kudu ngalor, aku kudu itu. Karena ilmu nur itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu juga belum berkahnya kita bersilaturahim, Masya Allah. Makanya lempengnya niat penting. Yang terakhir, yang kelima, tipsnya doa, minta sama Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk pertama menuntut ilmu, cari teman yang baik di as-solihah, kemudian juga menjaga walaupun sedikit, tetap saya ngaji, tetap saya tilawah, tetap saya sedekah. Begitu juga insya Allah sudah saya luruskan, ya Allah, niatan ini karena-Mu, tetapi selebihnya aku serahkan kepadamu ya Allah. Istiqomahkan hati ini, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Karena hati kita itu tabiatnya itu berbolak-balik. Bolak-baliknya itu tidak nunggu sehari dua hari, per detik. Ya, jadi gejolak terus ya. Makanya kita doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi, ya, meminta kepada Zat yang menguasai hati kita agar hati kita itu ditenangkan. Ya, ini nanti akan kita bahas di tema kita berikutnya tentang sakinah, itu terkait dengan gejolak hati, gejolak jiwa yang akan kita bahas. Ya. Makanya Masya Allah ibu sekalian, kita semua tuh baperan. Itu udah bawaannya ya. Tahu-tahu blank, tahu-tahu derdek, ya, tahu-tahu galau, tahu-tahu lagi pikiran tuh nggak jelas, iki jadi apa nggak jelas, tapi kok resah, gelisah. Apa mikir duit? Iya, apa mikir duit? Iya, tapi kan hari-hari begitu
menguasai hati. 5 hal inilah tips untuk menjaga agar kita kembali bisa istiqomah, mengembalikan energi Ramadan kita bawa sampai nanti 11 bulan kita ketemu dengan Ramadan. Hai, tinggal prakteknya dia. Cuma 5 poinnya itu cuma 5. Tapi prakteknya ini masya Allah, ujian di sini lulus, nanti diuji di sini lulus, di sana dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjaga amal-amal saleh kita. Amin. Baik, sekarang kita ke tema kita hari ini tentang sakinah. Ada yang mau unjuk gigi? Tahu apa makna sakinah? Tangannya ditunjukin baru. Biasa tak? Ya silakan. Apa? Ketenangan, betul. Ya. Sakinah itu adalah ketenangan. Apa yang tenang? Jiwanya. Yang tenang hatinya. Ya. Dan sakinah ini tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak punya iman. Artinya sakinah ini berbanding lurus dengan iman kepada Allah. Sakinah. Ya. Sehingga di sini yang kita lihat, kalau orang kafir dapat sakinah, tidak. Kalau orang baru menikah dapat sakinah, biasanya kan kita taunya sakinah kalau ada orang menikah ya, sakinah mawaddah warahmah, makan gandengannya begitu. Padahal itu sakinah, satu poin sedikit yang diberikan orang yang menikah itu hanya satu poin yang sangat sedikit. Tetapi sakinah yang akan kita bahas di sini adalah secara utuh. Karunia Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, fitrah kita, jiwa kita ini selalu ada ruang kosong, ya. Ruang kosong ini yang selalu lapar, selalu ingin dipenuhi kekosongannya. Nah, kosong di sini yang dicari adalah sakinah. Ada satu kisah yang menarik. Ada seorang bapak, beliau ini seorang pekerjaannya menjahit sepatu. Menjahit sepatu di kios kecil gitu. Tapi masya Allah, karena jahitannya bagus, ini pelanggannya banyak. Orang banyak yang cocok. Yang cocok itu bukan hanya sekedar orang-orang biasa, bahkan sampai tingkat, mohon maaf gitu ya, orang-orang yang punya jabatan tinggi pun ke situ karena jahitannya itu rapi sekali dan tepat waktu. Suatu saat ada pengusaha yang mendekati beliau. Beliau tanya, "Pak, saya lihat kok Bapak kasihan sekali, tempatnya sempit, ya, dikelilingi dengan sepatu-sepatu yang banyak dan ini terus saya lihat pelanggannya juga banyak sekali. Apa tidak punya keinginan untuk dibesarin ini kiosnya?" Terus Bapak ini nanya, "Terus kalau udah besar mau apa?" Beliau gitu. Ya biar Bapak bisa leluasa dengan ininya itu, nata sepatunya nggak kelihatan begitu. Terus kalau sudah begitu mau apa? Terus dikejar terus ini Bapak. Sampai pada titik akhirnya beliau menyarankan agar Bapak nanti bisa freedom, agar Bapak nanti bisa punya karyawan yang kemudian tidak mengerjakannya sendiri, tapi bisa banyak waktu untuk keluarga karena sudah ada karyawan yang mengerjakan. Terus itu untuk apa? Ya agar Bapak bisa bahagia, kata si pengusaha tadi. Bapak ini tersenyum. Dengan seperti ini saya sudah bahagia. Langsung jadi speechless, jadi tidak bisa ngomong lagi. Masya Allah, luar biasa. Ya, akhirnya Bapak bukan berhenti dengan seperti ini saya bahagia. Beliau langsung menjelaskan, hasil dari kerjaan saya ini, maaf, ini bukan bermaksud pamer, bukan, tetapi kebahagiaan saya sudah punya waktu banyak bersama keluarga karena saya selesai tutup jam 4 itu sudah waktu full untuk keluarga. Satu, dua, anak-anak saya sudah bisa sekolah dari dia yang saya punya kios ini. 3,
ketiga, saya masih bisa membantu orang yang membutuhkan. Masuk deretannya itu banyak. Pengusaha ini melongo. Apa hikmah yang diambil dari ini? Bahagia itu di mana? Bahagia itu bukan dilihat dari kiosnya, bukan dilihat dari tempatnya yang sempit. Oh maaf, kadang ada orang yang punya rumah, maaf ya, senggol sana, senggol sini, ketemu lagi 4L katanya, lu lagi gitu ya, kesana kesini ketemu karena saking kecilnya rumahnya. Tetapi karena di dalam hati mereka terbangun sakinah, karena dibangun keimanan yang sangat kuat dalam rumah itu, ada nilai-nilai yang selalu dijaga hubungannya dengan Allah dengan luar biasa, sehingga Allah menerangi rumah itu dan memberikan sakinah di dalam hati masing-masing penghuni rumah. Ini mahal loh harganya. Kita mau jembalin kayak apa, punya harta seperti apa, kalau hati kita, jiwa kita kosong, hampa semua. Saya pernah cerita, saya punya kawan yang ketika kebutuhan hari-harinya tinggal pencet tombol, mau makan pencet tombol hijau, mau baju bersih pencet tombol merah, mau apa lagi tinggal pencet. Tapi jiwanya limbu. Kenapa? Soalnya ini hatinya ini gak pernah diisi. Bagaimana dia menjaga hubungan baiknya dengan Allah, menunaikan 5 waktu dan semuanya itu tidak dijaga, sehingga sakinah itu Allah tidak kasih. Kelihatannya tercukupi kebutuhan materi secara berlebih semuanya, tetapi ternyata tidak dengan hati. Sakinah itu adalah ketenangan jiwa yang hanya diberikan oleh orang-orang yang beriman dan menjaga keimanannya kepada Allah. Sekarang sebab-sebab yang membuat orang diberikan sakinah. 1. Apa yang pertama? Karena memenuhi panggilan fitrah. Ya. Fitrahnya manusia semua butuh sakinah. Jadi secara fitrah semuanya itu butuh sakinah. Tetapi tidak semua orang tahu bagaimana cara untuk mendapatkan sakinah. Kalau dia tahu, maka dia akan lebih dekat lagi dengan Allah. Karena yang memberikan sakinah itu bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan kecantikannya, tetapi Allah yang kasih. Ya, jadi secara fitrah seperti itu. Ya, kebutuhan manusia tentang sakinah itu semuanya butuh. Baik, kemudian yang kedua, mengetahui bahwa rahasia yang sesungguhnya adalah di dalam jiwanya. Rahasia apa? Rahasia ketenangan itu. Mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam jiwanya itu ada rahasia, ya. Rahasia yang dibutuhkan adalah ketenangan itu. Ini mohon maaf, kita mikirnya agak dalam ya, karena terkait dengan hati, ya, terkait dengan penjagaan bagaimana hati kita yang kita semua muslimah sholihah itu didominasi dengan perasaannya. Tetapi perasaan yang akan kita bawa di sini adalah perasaan yang benar, yang kita akan mendapatkan sakinah yang sesungguhnya, yaitu karena kita ada tahu ruang yang kadang-kadang bikin kita blank itu adalah karena kita tidak menjaganya dengan baik. Paham kan maksudnya? Jadi kalau ini kebutuhan jiwa ini kita jaga dengan baik, maka tahu kita rahasianya di situ, sehingga apa? Sudah langsung otomatis. Kita tahu kemarin ya bahwa hati itu butuh makan. Makanan hati adalah zikrullah. Nah, itu ya. Zikir seperti apa? Zikran kasiran, zikir yang banyak. Ketika kita sudah zikir, otak masih guncangannya dasar, berarti kurang. Kayak gitu. Ini rangkaian dari sakinah. Kalau kita memenuhi kebutuhan hati, makanan berisinya hati dengan zikir ini cukup, maka jiwa ini akan tenang. Rahasianya di situ maksudnya. Jadi kita tahu rahasianya bahwa kita itu kadang-kadang membuat oleng. Tahu oleng ya
Kita semua sudah tercukupi secara dohiriyah, tapi kenapa jalan ini kok gak jelas? Nyetir motor, mobil, tiba-tiba lampu merah jalan terus. Ada yang begitu? Karena apa? Jiwanya kosong. Iki kira nendi nggak jelas ya. Jadi terbawa perasaannya, terbawa pikirannya kosong karena ada gizi yang harus dipenuhi dalam jiwanya yang itu tidak tercukupi. Yang butuh makan bukan hanya fisik saja, ya. Bukan karena kita udah sarapannya berkualitas apa begitu terus apa, bukan. Gizi ruh kita, jiwa kita, hati kita adalah zikir yang berkualitas dengan zikron kasih, ya, zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu seperti apa? Contoh, kita muslimah yang kadang-kadang susah sekali untuk bersyukur. Seketok yang kelihatan apa bu? Nikmatnya tetangganya, tetangga kanannya, tetangga kiri. Ya Allah, enak banget ya itu, anunya baru lagi, ininya, anunya, dan seterusnya kayak gitu. Tapi untuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bersyukur itu susah. Makanya terus kemudian zikir alhamdulillah, bacaan hamdalah yang kita baca, ucapkan di lisan, resapi dalam hati. Ini maknanya apa? Segala puji syukur hanya milik Allah. Allah sudah kasih karunia yang banyak kepada kita. Jangan lihat karunia punya orang lain, ya. Karena Allah sudah alamatkan rizki tidak akan pernah salah alamat. Semua nyampe ke kita. Cuma kita itu harus mengucap syukur alhamdulillah. Tapi kok ada tapinya sih, ya. Kok ini, kok itu, masalah nggak selesai-selesai, yang suami sikapnya kadang nggak ini, anak dididik susah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bukan rangkaian terus kemudian kita tidak mau mengucapkan hamdalah, memberikan asupan gizi kepada ruh kita, kepada jiwa kita, tetapi tetap itu harus kita sampaikan. Perkara nanti kita ada ujian mendidik anak, ada ujian taat kepada suami, itu perkaranya beda. Kita akan jalan setelahnya, setelah lisan kita memberikan santapan berisi buat ruh. Saya tanya, sehari kita berzikir kalau dikalkulasi dengan jam, kira-kira berapa menit yang kita gunakan untuk berzikir? Habis sholat saja, misalnya sholat zuhur jam 12, sholat 4 rakaatnya 5 menit, tambah qobliyah, ba'diyah, mungkin udah diringkas saja 15 menit. Zikirnya berapa menit? 5 menit, 10 menit. 5 menit apa 10 menit? Aku selalu tahu. Aduh, selai. Ibu, zikir di kendaraan itu boleh, ya. Naik mobil kita zikir bagus. Tetapi ada zikir yang berkualitas yang itu amat sangat dibutuhkan. Kita sedang komunikasi dengan Allah yang fokus. Nek sambil nyetir fokus tidak. Kadang kamu cuma di mulut, hatinya enggak. Yang dibutuhkan di sini, maka pesannya Nabi kalau habis sholat jangan sampai langsung pergi kita. Luangkan waktu untuk zikir, memberikan asupan, karena ini sangat penting. Energinya luar biasa. Halo ibu, ya, minta tolong ya. Ojo nek kesusuan jemput, nek kesusuan ibu, ditahan dulu 5 menit atau sampai 10 menit itu energi yang luar biasa. Kalau kita tenang, fokus zikir, ini nanti dampaknya sakinah akan kita dapatkan. Tapi kalau nggak merungsung aja, karena dibuktikan, dirasakan, kita tuh perempuan sebenarnya, tahu saya, ya. Justru kalau kita nggak zikir, kemerungsungnya semakin menjadi-jadi. Tetapi kalau kita gunakan tenang 5-10 menit ini nanti akan memberikan dampak sangat luar biasa. Kita melangkah akan jauh lebih tenang, nyetir akan jauh lebih tenang, ya. Ngapa-ngapain amanah berikutnya akan kita
kerjakan jauh lebih berenergi dan energinya itu positif. Rahasianya di sini. Makanya sakinah akan kita dapatkan. Kita akan coba masuk ke dalam tubuh kita, bukan hanya yang ada di otak, bukan hanya yang ada di lisan, tetapi yang sudah kita rasakan. Karena apa? Kita memaknai dari setiap ucapan yang kita ucapkan. Alhamdulillah, bersyukur, Allahu Akbar, bahwa Allah yang maha besar. Subhanallah, maha suci Allah. Karena kita sebut maha suci artinya apa? Allah itu maha suci, tidak suka dengan yang kotor-kotor. Kita kalau sampai ngomong kotor, bagian dari yang tidak disukai oleh Allah. Kalau kita makan yang kotor, juga bagian dari yang tidak kita disukai oleh Allah. Itu kita terjemahkan, sehingga energinya masuk di dalam jiwa kita. Sakinah akan kita dapatkan, karena ini tidak bisa ditipu dengan gengsi. Paham ya? Kita insya Allah muslimah solihah itu kalau jalan itu sudah bisa dikenali karena hijabnya, menutup auratnya dengan rapi, luar biasa. Tetapi ketahuilah, masing-masing jiwa punya jiwa sendiri-sendiri yang kualitas sakinahnya tergantung dari penjagaan masing-masing. Makanya kadang-kadang kita aneh, kita muslimah solihah banget, tapi diajak ngomong kok gak nyambung, kok begitu. Nah, ini ketahuan nanti ya, kadar kejiwaan bagaimana dia menjaga itu ketahuan ya. Sorot matanya, mata itu tidak bisa dibohongi ya, mohon maaf. Orang tuh kalau bingung tuh kadang-kadang atau kadang lihat tapi gak jelas, kita menatap kita. Itu nanti ini kita ajarin ya, secara alamiah kita akan mengerti, ya Allah, saya itu seperti apa, teman kita seperti apa, pasangan kita seperti apa, anak-anak seperti apa. Kita akan bisa menerjemahkan tanpa harus berkata-kata. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang bisa membuat kita sakinah karena kita punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup kita jelas. Kemana? Diridai oleh Allah, yang nanti kita akan melangkahkan kaki kita ke surga. Jadi tujuannya jelas. Mohon maaf, kita naik mobil di rombongan satu mobil, terus kemudian kita tanya sama sopirnya, kita mau kemana? Aduh, nggak tahu ya kemana. Tenang tidak? Tidak tenang. Iki harus digawa ning, oke dicemplung ning, oke ketabrak, oke kan kayak gitu. Tapi ketika tujuannya jelas, kita mau ke ziarah misalnya ke rumah siapa, atau datang ke masjid mana, dengan tujuan apa, silaturahmi, jelas tujuannya untuk kebaikan, tenang saja. Ya, itu gambaran ringan. Belum lagi kalau sudah tujuan hidup yang sesungguhnya, kita menuju kehidupan yang bakok, itu lebih akan membuat kita tenang kalau tujuan kita jelas. Karena apa? Step by step menuju ke tempat tujuan itu jelas. Mohon maaf, ada yang mu'alaf yang di sini? Ada yang mu'alaf? Insya Allah Ibu bisa bedakan dulu sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Saya kebetulan beberapa teman curhat ya tentang bagaimana dulu galaunya ketika beliau belum masuk Islam. Beliau secara materi, kecukupan, secara jabatan, oke, status sosial, oke, dan semuanya, tapi nggak jelas saya ini melangkahkan kaki di mana. Mohon maaf ya, ini bukan bermaksud untuk apa-apa. Beliau sudah didoktrin ketika hadir di tempat ibadah beliau, sudah didoktrin sama pendeta-pendeta beliau, sudah didoktrin. Cuman kata beliau, jadi teman yang kemudian sekarang sudah masuk Islam ini menyampaikan bahwa itu apa maksudnya, enggak jelas. Tetap sudah diyakinkan tapi tidak yakin.
Karunia sakinah itu hanya diberikan oleh Allah kepada hati yang terkait dengan Allah, yaitu dengan tujuan yang jelas bahwa dia ingin masuk surganya Allah dengan lantaran amal-amal soleh yang dikerjakan selama di dunia. Masya Allah. Sehingga kata beliau, begitu masuk Islam, saat itu juga sudah mulai ada ketenangan. Tadinya beban-beban berat yang seolah-olah mengintai, karena kalau sudah masuk Islam kan harus sholat 5 waktu, ya, harus puasa 1 bulan, harus mengeluarkan sedekah, harus ini, harus itu. Tuh di pikiran beliau sebelum masuk Islam itu berat banget. Tetapi hatinya di agama yang lama juga tidak tenang. Tapi begitu sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, Masya Allah, itu semua mudah sekali dikerjakan. Dan beliau merasakan bahwa ya Allah, beda banget sakinah atau ketenangan yang diberikan oleh Allah ketika sudah masuk Islam dengan sebelum itu beda. Masya Allah. Semoga kita semua tujuannya jelas, maka mudah-mudahan istiqomah. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekarang tujuan jelas itu kan jalannya banyak. Ada yang lewat birrul walidain, ya. Tapi kan diuji juga di birrul walidain. Ya betul. Merawat wong tua sing lagi sakit, ya Allah, kok yo angel, openane angel kan kayak gitu, ya. Kalau kemudian lulus, orang tuanya kebetulan dirawat mudah, manut, enak, gampang, nanti di anak ujiannya kan gitu, ya. Anak dikanjali sekali kita ngomong jawab ya 10 dan seterusnya. Ya Allah, nah semua ini jalan sebenarnya menuju bagaimana kita untuk bisa lurus tujuannya. Kalau kita mau masuk surga itu dari pintu mana-mana. Belum lagi kalau ada suami. Nah ini dia masalah kita semua kan, ya. Untuk taat, ya Allah, sekarang udah bisa, besok belum tentu, besok bisa, lusa belum tentu, dan seterusnya, ya. Artinya apa di situ? Butuh semua perjuangan bahwa jalan yang lurus itu tabiatnya, ya, tabiat itu karakternya penuh onak dan duri, ya. Jadi kita harus pahami itu. Jangan dikira mau masuk surga terus caranya lempeng, wah enak, ini udah gak ada masalah. Bukan surga itu, ya. Bukan surga itu, karena surga itu tabiatnya selalu, ya, diuji, ya. Karena kalau kita sudah masuk surga, bakok kekal. Baik, yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa mendapatkan sakinah kalau kita hidup dekat dengan Allah, atau kita merasakan bagaimana kebersamaan kita dengan Allah. Jadi kita tenang kalau kita ngerasa bahwa Allah tuh selalu membersamai kita, ma'iyatullah, ya. Nanti kapan-kapan saya kasih materi tentang ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Allah itu terus menjaga kita, melindungi kita. Kalau kita ngandalin makhluk, dia bisa ngantuk, dia bisa capek, ya, dia bisa protes, dia bisa ini. Kalau Allah enggak, Allah itu terus membersamai kita kapanpun, dimanapun. Sehingga jangan pernah coba-coba kita untuk maksiat, karena Allah lihat kemaksiatan kita, Allah catat kemaksiatan kita melalui malaikat-malaikatnya, ya. Sehingga karena kita diawasi oleh Allah, mau keluar makan doa dulu nih, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Tenang kita jalan, ya. Karena apa? Kita sudah berlindung kepada Allah dan yang menguasai alam semesta, yang itu akan terus membersamai kita. Karena kadang-kadang kita kalau keburu-buru sampai kemudian tidak ada doa, terus kemudian ada sesuatu yang terjadi, kita baru teringat, kalau ini belum ngomong, kayak gitu, ya. Jadi ada ikatan langsung yang mengingatkan kita bahwa hanya dengan sadar bahwa kita dibersamai oleh Allah, hati kita menjadi tenang.
Insya Allah ya. Jadi ini masa diberikan kepada orang di luar Islam? Enggak. Hanya orang yang Islamnya kuat, imannya terjaga, lisannya senantiasa berucap, ketergantungannya kepada Allah sangat tinggi, itulah yang kemudian dikasih sakinah oleh Allah. Baik, kemudian yang ke-6, alhamdulillah, nyambung semua. Yang ke-5, merasa hidup bersama para nabi dan rasul. Karena apa? Hari-hari yang kita kerjakan adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau tadi merasa diawasi oleh Allah, dibersamai, bukan diawasi, dibersamai oleh Allah dalam setiap langkah. Tetapi yang kelima ini adalah merasa bahwa kita hidup bersama Nabi dan Rasul. Karena apa? Hari-hari yang kita kerjakan itu adalah sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW kerjakan. Mau makan, bagaimana Rasul makan, ya, doa dulu, yang dimakan juga halalan thayyiban, nah kayak gitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan ini adalah Rasul menggambarkan seperti apa, memberikan teladan seperti apa. Contohnya seperti apa kita ikuti, sehingga seolah-olah walaupun kita tidak pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak jauh dari beliau karena kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya, gitu. Sehingga mengajarkan anak makan, mengajarkan anak tidak marah, ya, jangan marah-marah. Ibu juga nggak boleh marah, gitu ya. Kalau mau tidur kita doa, ibu juga harus doa, jangan langsung, gitu ya. Jadi hari-hari sehingga kita selalu ingat, ya Allah, begitu ya. Ternyata sunnah itu akan melekat di dalam tubuh kita kalau kita kerjakan, dan ini akan membuat kita tenang. Karena apa yang kita kerjakan nilainya pahala, karena apa yang kita kerjakan ada dasarnya, tidak asal, dan inilah nanti akan menyelamatkan kita dari jalan fujur. Fujur itu adalah menyimpang menuju jalan yang benar, jalan takwa, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang keenam, yaitu sakinah akan kita dapatkan dengan sholat dan doa. Ya. Muslimah sholihah, sholat itu cara paling efektif komunikasi kita dengan Allah. Maka diusahakan kita waktu sholat itu jangan asal menggugurkan kewajiban, tetapi pakailah itu cara kita komunikasi dengan Allah, sehingga sediakan waktu terbaik. Ya, ini energi kita itu butuh banget di situ. 5 kali kita sholat itu akan membuat kita yang tadinya stres, yang tadinya kacau, yang tadinya baper, insya Allah akan tenang. Karena apa? Sholat itu adalah sarana refresh, ya. Bagaimana kita merefresh ruhiyah kita ya saat kita sholat. Ingat Rasulullah ya, Rasulullah itu waktu perang saja, tegang-tegangnya perang itu karena kondisinya sangat luar biasa, panggil Bilal, ya Bilal, rihlah fi sholat buat kami. Jadi rehatkan kami dengan sholat, suruh segera adzan, kemudian iqamah, kemudian didirikan sholat. Karena itu refreshnya Rasulullah itu ketika komunikasi dengan Allah melalui sholat. Kita muslimah kadang-kadang mau nunggu suaminya pulang untuk curhat lama banget, harus menunggu pagi sampai sore. Maka waktu-waktu paling efektif untuk bisa kita curhat adalah curhat kepada Allah waktu-waktu sholat. Makanya buat senyaman mungkin, ya. Misalnya sumo, yo mandi, kayak gitu, ya. Coba sholat terus ini. Buat senyaman mungkin, kok mandi gimana udah pokoknya dibuat lah, kita ngecak kewak dewe karena kita sedang butuh energi
kecil yang tidak bisa kita cari lewat yang lain, ya. Karena ini penting untuk apa? Stabilitas kalau nanti kita ngadepin suami, stabilitas kalau nanti kita ngadepin anak, stabilitas kalau kita ngadepin pekerjaan yang sangat melelahkan dan membosankan. Ada begitu? Makanya waktu sholat itu adalah waktu yang kita tunggu dan kemudian kita usahakan waktu terbaik 15 menit saja. Itu sudah sangat luar biasa ngecas ruhiyah kita sholatnya, ditambah dengan doanya, ya. Kata Allah, siapa yang mau berdoa padaku ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Setelah kita jaga hubungan kita dengan sholat yang baik kualitasnya, terus kemudian ditutup dengan doa, janjinya Allah akan dikabulkan doa-doa kita. Dan ini menenangkan. Terus ada yang protes nih, Bu, udah doa lama banget kok belum dikabulkan permintaan kita. Saya tanya, Ibu minta apa? Lah yang mintanya mobil senilai berapa? Saya tanya itu 1,8, maksudnya 180 juta. Itu mereknya apa disebut sama beliau. Sampai saat ini belum punya mobil. Tapi Ibu dapat apa? Suaminya soleh, kerjaannya lancar, anaknya soleh-soleha, sekolah menuju sekolah kemana aja itu diterima. Bahkan ada sampai daftar itu kayak ini loh Bu, ada jalur undangan, ada jalur prestasi, ada jalur yang dia harus daftar sendiri. Itu apa sekarang namanya saya lupa ya. Jadi semuanya kena gitu. Bu, itu kalau dijadikan duit lebih dari satu mobil saya bilang. Nah, tapi kan ini Ustazah, anak saya tuh banyak, saya tuh pengennya kalau kemana-kemana pas hujan, pas panas itu bisa. Halo, bisa diwamin di sini. Jadi Allah tuh kasih kepada kita bukan apa yang kita minta, tetapi apa yang kita butuhkan. Ibu doa udah diijabah sama Allah, tapi bentuknya beda. Cuma ibu kurang bisa menerjemahkan nih apa rezeki yang diberikan oleh Allah, kurang bisa menerjemahkan. Masya Allah ya. Sampai akhirnya, oh iya, coba lihat yang lain dulu, minta mobil dikasih mobil, tapi lihat tuh keluarganya berantakan, anaknya berantem melulu, kecelakaan di sana sini. Mau ibu kayak gitu? Enggak mau, ya sudah, saya terima. Baru nyadar kalau ada pembanding yang lebih parah gitu ya. Kalau enggak tuh mana mobilnya sudah dernir, kok belum dapat mobilnya. Masya Allah. Ini pelajarannya buat kita semua. Allah tuh tahu apa yang kita butuhkan, sehingga ketika kita minta tidak melulu apa yang kita minta berwujud seperti apa yang kita minta, tapi dilupakan dalam bentuk yang berbeda atau yang lain ya. Makanya Masya Allah ya, inilah yang kemudian bisa menenangkan kita. Jangan terus merasa bahwa doa kita tidak terkabul, Allah nggak adil, masa katanya suruh doa akan dikabulkan kok ini. Masya Allah, hilang itu semua khusus kepada Allah. Kalaulah misal belum diwujudkan ya, dalam bentuk yang lain belum diwujudkan, insya Allah sebentar lagi. Ya, tenangnya tuh di situ. Terus kita minta tanpa putus asa, karena insya Allah sebentar lagi akan dikabulkan. Baik, Ibu sekalian. Jadi ini yang membuat kita sakinah. Sakinah seperti ini tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mendekat kepada Allah. Kuncinya kita dekat kepada Allah, maka insya Allah kita akan memberikan sakinah, karena sakinah itu berbanding lurus dengan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ini sangat benar-benar berurusan dengan hati kita, jiwa kita. Selama ini kajian-kajian yang kita cari sudah memberikan isi terbaik buat ruh kita atau belum? Kalau sudah, insya Allah kita akan bisa merasakan sakinah itu. Tetapi kalau belum,
evaluasi kembali, membersihkan mana-mana dari poin-poin tadi yang belum kita penuhi, tujuannya belum lurus ya, kumpulan kita dengan siapa, hati kita yang masih bagaimana, kualitas sholat kita seperti apa, dan seterusnya. Ya, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan hadis ini, saya ingin bertanya, kata Allah itu mencintai kebersihan. Bagaimana dengan rumah yang di dalamnya itu, maksudnya itu rumah tapi jauh dari bersih, berantakan, kotor, apakah itu juga bisa menghadirkan sakinah? Tetapi makanannya itu kulitnya tersolat, tapi bentuknya ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang penuh memahami Islamnya kurang utuh. Padahal kalau kita paham an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Kalau orang itu beriman, otomatis jaga kebersihan. Kenapa? Iman itu kan hanya bisa diraih kalau dia juga melakukan toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci. Bersuci yang seperti apa? Fisiknya bersuci, hatinya bersuci. Ya. Hatinya bersuci, toharohnya itu keyakinannya, tauhidnya kepada Allah tidak ada cacat. Fisiknya, rumahnya dijaga, bersihnya, karena kotor itu bagaimana kotor Bu? Halo? Orang tuh kalau kotor, mohon maaf, kita mau beli makanan, yang jual makanan jorok, jadi makan nggak bisa. Kita mau masuk ke rumah orang yang rumahnya kotor, mohon maaf, mau sholat kan maaf ya, rok dijinjingin, terus mau ngide, ini lantainya mencingkring ya gitu. Saya ingat anak saya tuh kalau diajak ke kampung ke tempat saudara yang masih ini tuh kan lantainya baru plester gitu ya, terus lantainya kan gitu, terus dia jalan gini, tak lama geblok kayak gitu. Ini bukan kotor saya, ini tuh mama nenek begini, tapi itu alarm ya, alarm hatinya nggak nyaman melihat sesuatu yang dilihat aja nggak enak gitu ya. Nah kita harusnya muslim itu nggak bisa dipisahkan dengan bersih. Bersih itu tidak harus rumah mewah, rumah bagus, enggak. Bersih tertata, kotoran terbuang, sampah di tempatnya, udah cukup ya. Jika kalau rumah berantakan, ya Allah, kok nggak sumpah juga gitu ya. Orang kita tuh kalau melihat, maaf ya, udah tertata rapi otak kita dan semuanya, lihat barang-barang selengkran itu kan jadi berantakan juga. Oh, gimana ya? Orang mau belajar aja ini posisinya nggak ada, kita tata biar apa enak gitu loh. Itu cerminan. Jadi hati yang belum tertata dengan utuh, pemahaman yang masih, mohon maaf, belum utuh tercermin dari sikapnya, menyikapi kebersihan, menyikapi semuanya akan kelihatan, berarti di situ masih ada cacat. Wah, ya itu intinya begitu. Cuman sekali lagi muslimah salihah, kita berusaha sebisa mungkin jaga kebersihan. Cuman kalau kita punya anak kecil ya, memang ada beberapa toleransi. Anak kecil kan begitu ya. Kalau rumah gak berantakan, punya anak kecil itu malah aneh. Ya. Wah ini ojo-ojo galak banget ini ya. Oh, harus diberikan semua pada tempatnya. Waduh, anak jadi stres. Gimana mau main? Gak bisa, ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh. Enggak. Kotornya kalau memang semuanya bisa dikondisikan dan sudah dewasa, harusnya rumah terjaga bersih. Itu ya, bisa diterima ya. Jangan tersinggung buat yang rumahnya kotor. Ada lagi, silakan. Mungkin ada lagi yang mau ada lagi yang bertanya. Silakan, ya.
Bisa kok Bu, bisa. Pokoknya ditempel aja. Assalamualaikum. Iya. Menanyakan terkait doa. Kalau sudah sholat kita doa, apakah kita doanya umum aja atau boleh detail? Kalau detail itu kayaknya banyak sekali. Seandainya belum terkabul, kita tetap memohon terus ada yang sangat segera. Jadi bagaimana kita bisa menilai bahwa doa kita itu sebetulnya sudah terkabul, tetapi mungkin tidak sesuai yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Baik. Dengan Bu belakang tentang doa. Bagaimana kalau kita berdoa, itu yang kita doa yang umum atau yang khusus? Soalnya kalau yang khusus itu kok panjang banget, detail banget, itu harus merinci gitu. Ya, itu seperti itu. Yang benar bagaimana? Kondisional. Para sahabat itu ada yang sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Ada sahabat itu yang doakan saudaranya fil Islam disebut satu-satu. Tahu ya? Misalnya kita segini, berapa orang ini? Banyak. Jadi hafal dengan teman-temannya itu, hafal didoakan satu-satu, rinci satu-satu, Masya Allah. Sehingga kita bisa bayangin berapa waktu yang disediakan untuk doakan temannya, belum untuk dirinya sendiri. Terus ini pertanyaannya bagaimana? Kondisional tergantung itu. Saat kita memang ada doa yang urgent banget yang kita mau minta sama Allah, konsistenkan itu, ya. Kita minta terus sama Allah untuk dikabulkan. Cuman kadang kita nggak tahu apakah apa yang kita minta itu baik menurut kita atau baik juga menurut Allah, atau bisa jadi menurut kita baik tetapi menurut Allah tidak. Sehingga bagaimana ketika sama Allah itu diwujudkan dalam bentuk yang lain, maka cermati yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Contoh, selama ini biasa-biasa saja kehidupan kita. Kita minta tadi misalnya contohnya minta mobil, tapi mobil nggak dikasih. Cuman ada yang lain yang beda. Nah, itu insya Allah bagian dari salah satu cara Allah mewujudkan doa kita tapi dalam bentuk yang lain. Terus bagaimana kita bisa memahami kalau itu ada sesuatu yang beda jaga hubungan kita dengan Allah, maka kita akan dikasih feeling. Nah, ini ada sesuatu yang beda, yang ini yang tadinya kamu sebenarnya doanya minta mobil tapi diwujudkan ini dulu. Nanti apalagi akan bisa kita terjemahkan. Jadi ada sesuatu yang beda yang sebelum-sebelumnya belum ada. Allah alam, ya. Sehingga kita kalau mau doa detil boleh, ya. Tapi doa tidak boleh keburu-buru. Salah satu doa akan dikabulkan oleh Allah kalau kita tidak terburu-buru. Bisa minta apa ya? Yang belum punya jodoh kalau mungkin punya buat putrinya misalnya. Ya Allah please, ya Allah please. Nggak mau. Itu maksa, ya, namanya maksa. Allah kan punya rencana, jadi nggak boleh kita kayak gitu, ya. Jadi minta yang terbaik, waktunya kapan terserah Allah, karena Allah yang maha tahu dengan semuanya, melebihi taunya kita, ya. Sehingga nggak boleh maksa. Wallahu a'lam bishawab, Ibu, ya. Semoga ada manfaatnya. Baik. Ada lagi? Ya, satu lagi belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kaitannya dengan diri walidain. Saya pergi curhat sama teman saya yang dia itu suaminya kerja di luar negeri dan dia itu pulang untuk berkali-kali dengan ibunya yang sudah sepuh, yang sudah sakit itu. Terus ibunya itu kan sudah pikun. Selagi dia di luar negeri itu kalau kirim uang di ibunya itu juga bulannya kadang cukup itu. Terus dia pulang, dan itu kan pikun ibunya itu. Dan dia itu malah janji yang tertutup. Ibunya itu sering merasa kehilangan uang gitu. Nah, dia itu sering jadi tertutup yang mengambil uang, atau yang
yang menantunya itu yang merawat dia itu malah yang satu-satu ini loh, aku itu ambilin anakmu dari kamu itu tinggal makan dan dari kamu sakit hati. Terus saya bilang, kamu jangan sakit hati, ini kan udah enggak, ini kan udah pikun, itu ada pahala bagi kamu gak usah didengerin kayak gitu, jangan dianggap. Nah itu gimana sekalian? Masya Allah. Itu banyak sekali kejadian itu. Kuncinya satu, birrul walidain itu tidak harus orang tua kita normal. Sekalipun mohon maaf ekstrimnya orang tua gila, tetap kita harus birrul walidain. Sekalipun orang tua berbalik nuduh kita yang jelek-jelek, tetap kita harus birrul walidain. Karena Allah nyangkat semuanya, bukan karena orang tua kita normal, bukan karena ini. Sehingga apa? Ujiannya lebih dahsyat ketika kita merawat orang tua dalam posisi yang pikun. Masya Allah. Orang pikun itu tahu ya, makan, bilang makan, ya belum makan, sudah. Pokoknya semuanya tidak bisa dikendalikan. Mohon maaf, apalagi kaitannya dengan ke belakang, buang kotoran, lisannya ini nggak bisa dipegang. Karena memang otaknya sudah nggak bisa normal. Berarti siapa yang harus bersabar? Yang merawat anaknya. Ini ujian dahsyat, insya Allah pahalanya lipat ganda dibanding dengan beliau birrul walidain dengan orang tua yang normal. Insya Allah, ini tetap ibu benar dinasihati terus. Itu yang begitu itu butuh penguatan, butuh teman curhat. Karena ujiannya dahsyat sekarang, beliau sudah capek-capek ya, tetapi pertama tidak dianggap, justru dituduh, justru ini dan lain sebagainya. Itu Masya Allah, butuh ada orang yang menguatkan, ya. Butuh pahami kalau beliau lagi meluap-luap, pahami dulu, biarin toksinnya keluar, ya. Karena dia udah kesel, udah jengkel, udah ini, tapi terus habis itu insya Allah udah keluar, baru dikasih masukan tentang apa, tentang bagaimana, insya Allah bisa dari. Tetapi dalam posisi dia sedang mengeluarkan toksinnya ini, kalau kita cegah biasanya nggak bisa ini ya. Jadi tetap dia akan terobos ya, tetap dia akan terobos sampai penyakit-penyakit dalam hatinya keluar semua ya. Jadi macam-macam yang kita berlindung pada Allah. Kalau kita urusan ikhlasnya biasa-biasa, sabarnya biasa-biasa, mudah-mudahan tidak dihadapkan dengan orang tua yang sampai pikun, mudah-mudahan. Dan insya Allah, Allah uji itu sesuai dengan batas kesanggupan. Tidak ada yang di luar batas. Insya Allah, beliau dihadapkan dengan kondisi begitu, insya Allah beliau juga sanggup. Cuma pada titik tertentu, kadang ada lelahnya, gitu aja. Nah tentu, ya. Sudah cukup ya? Masih ada pertanyaan? Ya, kalau sudah kita tutup. Mungkin dari saya itu yang tidak saya sampaikan. Kita semua itu sebenarnya intinya ibu-ibu semua muslimah sholihah semuanya tuh pengen sakinah. Betul. Duit segudang buat apa kalau hati galau? Anak sukses mungkin ini itu oke semuanya, tapi buat apa kalau hati kita? Makanya minta sama Allah dengan cara mendekat, penuhi hak-haknya, insya Allah kita akan mendapatkan sakinah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah, maka tenangkanlah hati kami ya Allah, istiqomahkanlah hati kami ya Allah, dan beri kekuatan untuk menjaga hati kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang tahu hati-hati kami ya Allah, maka jaga hati kami ya Allah, lindungi hati kami ya Allah,
bersyukur kepadamu. Hati ini tetap terjaga untuk husnudzon kepadamu. Hati-hati kami terjaga untuk senantiasa istiqomah menjaga amal-amal soleh kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami tahu betapa lemahnya kami, ya Allah, tanpa kekuatan dari Engkau, ya Allah. Maka beri kekuatan itu buat kami, ya Allah, sehingga kami ketika jadi anak bisa berbakti kepada kedua orang tua kami dengan baik, ya Allah. Sehingga ketika kami jadi istri, bisa jadi istri yang salihah, sehingga taat kepada suami kami dengan mudah, ya Allah. Dan ketika kami sebagai ibu, kami pun bisa menjadi ibu yang salihah, sehingga ketika menghadapi anak-anak kami tidak dengan kemarahan-kemarahan yang muncul, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu, ya Allah, lindungilah hati kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.